Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nova Adi dalam series pembahasan kita di Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Dan sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita tentang topik polimorfisme ya atau polimorfism di bagian kedua. Sebelum itu saya review sedikit bahwa polimorfisme ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, yang mana polimorfisme ini secara makna itu hasilnya adalah banyak bentuk ya. Jadi satu metode gitu ya, itu bisa dibuat dan diakses dan implementasikan dengan bentuk yang berbeda, dengan isi yang berbeda walaupun namanya sama gitu ya. Itu sudah kita paparkan di materi sebelumnya. Nah, untuk materi sekarang ini kita akan coba praktekkan ya. Kita akan coba buatkan contoh program yang lebih komprehensif lagi ya, yang berhubungan dengan polimorfisme. Oke. Nah, untuk itu saya akan tambahkan suatu program ya. Di sini saya buatkan suatu program yang berhubungan dengan notifikasi. Lalu saya tambahkan suatu program namanya, suatu kelas yang pertama namanya notifikasi. Nah, di kelas notifikasi ini di dalamnya kita coba enkapsulasikan pesan ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan suatu konstruktor konstruk, isinya adalah pesan ya. Ini kita jalankan hasilnya this pesan adalah pesan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini saya menambahkan suatu atribut ya ataupun para variabel yang isinya adalah pesan ya, yang mana pesan ini dienkapsulasikan dengan modifier berupa protected. Protected itu artinya apa? Protected itu artinya adalah variabel ini hanya bisa diakses di dirinya sendiri dan juga di anaknya ya. Inheritance dari si kelas notifikasi ini pernah kita bahas di bagian pembahasan kita tentang inheritance. Nah, kemudian di bawahnya saya akan tambahkan satu metode lagi ya. Ini merupakan metode general. Saya buatkan public function kirim ya. Di dalamnya itu isinya cuman ya keterangan saja, mengirim notifikasi itu. Dan apa yang dikirim notifikasinya itu, notifikasinya bisa berupa list pesan ya. Baru kita enter. Nah, gitu aja. Di sini saya tambahkan suatu public function ya untuk mengirim pesan. Ini notifikasinya. Nanti alurnya kita akan buatkan 3 notifikasi yang berbeda ya. Nanti ada notifikasi berupa notifikasi email, ada notifikasi SMS, dan ada notifikasi berupa notifikasi WA atau WhatsApp ya. Nah, sekarang kita akan coba buatkan satu kelas anak ya, si kelas notifikasi yang kita punya. Saya tambahkan satu kelas, yang pertama itu adalah kelas untuk notifikasi email. Notifikasi email itu tentu dengan menggunakan kata extend karena ini adalah anaknya ya dari kelas notifikasi. Baru di dalamnya kita tambahkan suatu function yang sama dengan di kelas induknya ya, public function kirim. Di sini kita akan lihat bagaimana perbedaan, bagaimana polimorfisme itu diimplementasikan gitu ya di 3 kelas anak yang berbeda. Nah, isinya apa? Kalau di notifikasi email ini, isinya kalau yang ini itu adalah masih sama seperti di atas tapi lebih spesifik untuk punyanya si notifikasi email. Oke, nah isinya adalah mengirim pesan
kayak mengirim email ya dengan pesan yuk pakai this pesan, baru kita PR seperti ini. Ya, nah caranya seperti ini ya untuk mengirimkan notifikasinya. Ini saya pindahkan ke belakang dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang akan ada di kelas ini? Untuk sekarang kita buat cuma satu saja ya. Untuk functionnya kita akan lihat bagaimana polymorphism berlaku untuk metode kirim ini. Nah, sekarang kita buatkan kelas yang kedua. Kelas yang kedua adalah notifikasi SMS. Notifikasi SMS gitu ya. Ini isinya lebih kurang akan sama, namun dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dari si SMS. Instance notifikasi. Nah, isinya apa? Masih sama, ada public function. Ini isinya juga kirim. Ya. Dan isinya itu adalah berupa apa yang isinya echo juga ya, kita echo kan mengirim pesan SMS dengan pesan ya, isinya berupa this pesan, baru kita buatkan PR di belakang. Oke, ini kelas yang kedua yang kita buat. Nah, sekarang kita akan buat kelas yang ketiga ya. Kelas yang ketiga yang kita buat adalah kelas notifikasi WhatsApp WA gitu ya. Extend notifikasi. Nah, di dalamnya ini masih sama, ada public function kirim juga ya. Nah, isinya diekokan mengirim SMS dengan pesan this pesan itu, dan ada PR di belakangnya ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah punya tiga kelas yang berbeda ya. Ada kelas notifikasi email, ada kelas notifikasi SMS, dan ada kelas notifikasi WA. Nah, masing-masing dari kelas ini dia akan masing-masing dari kelas ini adalah anak dari kelas notifikasi yang tadi ya. Tetapi ya kelasnya berbeda dan dia akan mengimplementasikan ya, akan menggunakan metode yang ada di kelas induknya. Di kelas induknya ada public function kirimnya, yang mana ini juga dibuatkan di masing-masing kelas notifikasi yang lain ini ya, si email, si SMS, sama si WA. Tetapi mereka mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda-beda tergantung dari kegunaan di masing-masing kelas tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi codingan kita. Apalagi akan kita buat? Nah, di sini kita akan coba buatkan objek ya dari ketiga kelas ini. Karena ada tiga kelas di sini, akan saya coba buatkan tiga objek secara bersamaan ya. Notifikasi, daftar notifikasi dengan isinya berupa pertama new notifikasi email ya. Ini isinya adalah selamat akun Anda berhasil didaftarkan. Oke, yang kedua ini new notifikasi SMS. Isinya kode OTP Anda adalah 2345 misalnya ya. Nah, kalau Anda pernah lihat ada kode OTP yang dikirimkan
perangkat Anda gitu ya, ketika Anda mereset password ataupun login baru gitu ya. Nah, sebenarnya bukan dikirim by manual ya, tapi di send by system ya, dengan cara di generate seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa nambah new notifikasi WhatsApp ya, WA. Di dalamnya isinya ada apa? Isinya itu adalah pengingat gitu ya, atau notifikasi kelas Anda dimulai pukul 8.00 wib misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita buat dengan cara seperti ini. Oke, ini kita tutup dulu dan selesai. Nah, sekarang kita sudah buatkan ketiga objek ya dari kelas yang kita buat di atas dengan penggunaan metode kirim yang berbeda-beda di masing objek. Sekarang kita lanjutkan lagi, sedikit lagi. Ini untuk mengirim semua notifikasi, kita buat for each daftar notifikasi yang kita buat di atas ini as notif gitu ya. Apa yang kita lakukan? Terisi notif yang tadi itu akan mengirim ya. Dia akan mengirim semua pesan ke seluruh yang ada tadi yang kita buat seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa walaupun di sini perintahnya menggunakan metode kirim itu sama ya, sama-sama menggunakan metode kirim, tapi setiap objek di sini itu akan merespon dengan cara yang berbeda-beda ya, merespon dengan perilaku berbeda sesuai dengan jenisnya. Misalnya di metode di bagian kelas di notifikasi WA yang akan tampil adalah pengingat kelas Anda dimulai pukul 8. Direspon oleh si notifikasi SMS yang tampil adalah kode OTP ya. Yang notifikasi email yang tampil adalah selamat akun Anda berhasil didaftarkan. Nah, disinilah polimorfisme itu bekerja ya. Begitulah cara polimorfisme itu bekerja, yang mana satu perintah itu dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah, dari contoh ini juga kita banyak mengimplementasikan pilar dari OOP ya, mulai dari inheritance yang tadi yang kita pakai, dan juga overriding ya, yang bagian dari si polimorfisme itu sendiri seperti itu. Oke. Nah, kemudian terakhir di sini kita dapat menyimpulkan bahwa polimorfisme itu menyederhanakan kode ya, dan juga meningkatkan fleksibilitas dari codingan yang kita buat. Dengan satu metode kirim yang kita buat di sini, ya, program dapat menangani berbagai macam jenis notifikasi tanpa perlu menulis ulang logika utama. Prinsip ini banyak digunakan di framework web, terutama di berbasis web PHP ya, terutama di Laravel, misalnya untuk sistem notifikasi channelnya ya. Ketika kita ngirim notifikasi, baik itu berupa email, SMS ataupun WhatsApp. Oke, saya itu saja untuk materi kedua kita yang berhubungan dengan polimorfisme. Sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.